Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في آياته الكريمة وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الحديث وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram yang sama-sama kami hormati, Al-Mukarram Al-Mu'azzam Abiyadi As-Sam'ani mata Allah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan pula diberikan panjang umur, mudah-mudahan pula diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, juga diberikan rezeki yang halal yang banyak yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Sunarian selaku Ketua DKM dan selaku Ketua MUI Desa Sangiang. Mata Allah bituli hayati, mudah-mudahan pula beliau senantiasa diberikan kesehatan, mudah-mudahan pula diberikan ketabahan, juga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang halal yang banyak yang barakah untuk ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kami hormati para alim ulama, para asatidz, para hujjah, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, santriwan dan santriwati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami mata Allah bituli hayatihim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah, sehingga kita dapat berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahmi, bertatap muka dalam acara talabul ilmi, yakni zat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam berdasar harapan berbuah kemenangan. Tak lupa kita juga hibahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah hibahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, kita umatnya yang semata-mata mengharapkan syafa'atul ujma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada pun acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup atau doa. Alhamdulillah, tadi acara telah kita bersama-sama ikuti, yaitu rangkaian tawasul dan doa. Terus selanjutnya yaitu kita buka acara dengan membacakan Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli asfal wa salahi sya'na dhahir wa batin fi dunya wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, acara telah kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bacakan surat Al-Fatihah kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, juga dijauhkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat yang disebabkan tentang syaitan, jin dan manusia. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu materi yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita, yakni Al-Mukarram Al-Mu'allam Abi Yadi As-Sam'ani. Waktu dan tempat tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fahma. Amma ba'du. Faqala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Al-Hadid. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram, para alim, para kiai, para asatidil kiram, para kesepuhan, bini sepuh, bapak ibu, hadirin hadirat jamaah pengajian yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim saya kepada semuanya. Bil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Sangiang, oke, sekaligus Ketua DKM Dewan Kemakmuran Mushola Al-Ikhlas, Akhinal Kiram, dulur urang sadaya anu mulia Al-Ustadz Ahad Sunaryat, anu mudah-mudahan ku Allah ditambih-tambih kemuliaan anak. Oke, MC Akhinal Kiram Al-Ustadz Jaharta, mugia ditambih kemuliaan anak. Oke, dicepetkeun jodohna. Ya Rabbal Alamin.
Urang sadaya mugia ku Allah dipanjangkeun umur anu manfaat, disehatkeun jasmani dan rohani urang, dikuatkeun iman Islam urang, ngalaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, dimudahkan dalam segala urusan. Oke, diijabah segala permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji terhadap Zat yang Maha Suci, suci dari ada awalnya, suci dari ada akhirnya, suci dari ada kesamaan dengan makhluk, suci dari ada butuhnya kepada makhluk, suci dari ada duanya. Puja kita limpahkan kepada Zat yang Maha Kuasa, kuasa mengadakan seluruh perkara yang sudah ada, juga kuasa mengadakan seluruh perkara yang belum ada, kuasa dalam menghilangkan, menghancurkan, meniadakan seluruh perkara yang sudah ada. Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Sempurna, Zat yang Maha Agung, yakni Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam semoga tercurah kepada insan terpilih, manusia pilihan Allah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang telah menyelamatkan kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang, dari paham jahiliyah menuju paham ilmiah, dari yang tidak mendapat petunjuk hidup jadi mendapat petunjuk hidup untuk keselamatan dunia dan akhirat, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'in atba tabi'in ila yaumiddin. Hadirin yang berbahagia, ngaji kita semua sudah tahu bahwa hukum pengajian menuntut ilmu agama adalah hukumnya wajib. Apa arti wajib? Yusabu ala fi'lihi, diberikan pahala oleh Allah ketika kita menjalankan kewajiban itu. Wa yu'aqabu ala tarkihi, akan disiksa, berdosa dan disiksa ketika kita tidak menjalankannya, ketika kita tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini wajib di atas wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib, tapi ngajinya lebih wajib daripada sholat itu sendiri. Puasa Ramadan itu wajib, tapi ngaji untuk kebaikan puasa tersebut itu lebih wajib daripada puasa itu sendiri. Zakat yang sudah mampu wajib dikeluarkan, tapi ngaji ilmu zakat lebih wajib daripada zakat itu sendiri. Inilah keistimewaan ngaji, keistimewaan ilmu. Bahkan Rasulullah SAW memberitakan, man ghala ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw ya'lamu kana lahu ka'ajrin hajin taman hijjatu. Barang siapa berangkat melangkahkan 2 kakinya dari rumah menuju majelis ilmu, menuju masjid, tiada lagi pengharapannya hanya untuk belajar, menuntut agar hidup lebih baik, agar tahu mana yang baik dan mana yang buruk, ataupun untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia
maka Allah memberi pahala ka'ajri hajin taman hijjatuh, seperti kita ibadah haji yang sempurna. Alhamdulillah. Bapak Ibu, husnudon, bagus sangka saya kepada semuanya bahwa berangkatnya dari rumah semata-mata ingin mendapatkan kebaikan dalam agama. Ini pasti. Kenapa pasti? Karena Rasul yang berbicara. Tidak percaya terhadap Rasul, kufur hukumnya. Islamnya dicoret. Alhamdulillah. Hebatnya ngaji, hebat nggak Bu? Ikhlas Ibu? Bapak ikhlas? Berangkat dari rumah ikhlas? Alhamdulillah. Bahkan itu berangkatnya. Bagaimana ketika hadir kita di majelis taklim ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusul hadisnya. Rasulullah bersabda, "Huduru majlisin alimin afdalun min sholati alfi raka'atin tatawwu'an." Hadirna ibu di majelis taklim ieu rek 1 menit, rek 2 menit, rek 1 jam 2 jam. Afdalu itu lebih utama min sholati alfi raka'atin, daripada sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Alhamdulillah. Pernah Bapak Ibu sholat gampang 1000 rakaat, 100 rakaat nyampe. Tapi dengan duduk di majelis taklim bersama-sama ustaz, bersama-sama kiai, bersama ulama warasatul anbiya yang mewarisi ilmu-ilmu para nabi, maka duduknya, hadirnya di tempat ini sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Tidak sebatas itu, bahkan Rasul menyatakan duduknya kita di majelis taklim afdalun, itu lebih utama min iyadati alfi maridin, daripada menengok 1000 orang sakit. Ibu terus pernah berapa kali menengok orang sakit ke saudara kita? Dulur kurang sadaya anu ke rumah sakit paling hiji do tilu terima kan? Sarebu iya mampu 1000 numuriang kurang duduknya 1 jam, semenit 2 menit, 1 jam 2 jam di majelis taklim sama dengan pahalanya menengok orang yang sakit 1000 orang. Bahkan afdalun min syuhudi alfi janazati, lebih utama dibanding menghadiri menyaksikan saudara kita 1000 jenazah orang yang sudah mati. Bahkan nyolatan pernah 1000 orang pernah. Kira-kira mau dihitung dimulai lahir dimulai balik 1000 orang, masya Allah. Yuk kita logikakan, kenapa kok bisa besar begini? Bahkan Rasulullah bertanya, pas sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa min qiraatil Quran ya Rasulullah, sehingga dari membaca Quran juga bagaimana? Bagaimana jawab Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi. Apakah membaca Quran akan bermanfaat ketika tidak punya ilmu? Nah, berarti baca Qurannya eleh ngaji tolak ilmu, eleh menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu kita ngaji, pahala sudah pasti, walaupun kita belum sepenuhnya mengamalkan hasil pengajian. Betul? Begitu. Tetapi
ngomong-ngomong harus ngaji lah gimana ngaji baik ngamalkan menguagi tentang itu gila ini bukan begitu maksudnya kalau kita segi perbandingan sebab bagaimana Pak Bu ketika kita punya ilmu kita ngaji pahala sudah pasti ada walaupun belum mampu untuk mengamalkan semuanya pahala mah sudah ketika kita akan mengamalkan sudah tahu teorinya sudah tahu ilmunya maka amal beserta ilmu akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding ngaji tidak tapi dia beramalnya tanpa ilmu mardudatun dia tertolak amalnya la tuqbalu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah ini tuh kedapatan bukan PPH-an dia kalau tadi disorot itu jadi PPH-an dia mahal itu bayaran itu Masya Allah itu jadi logikanya dengan ilmu seluruh amal kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu 1000 rakaat salat sunnah tidak akan bisa menghapus dosa tidak ngaji. Awas tuh, tobatlah saya masih mau ngaji sholat ke 1000 rakaat, mati. 1000 rakaat sholat sunnah, munggu nama dan balas eta belum ngaji. Mau awal tahaput, sebab ilmu hadir dari majelis taklim afdol lebih utama dibanding sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah nih maksudnya ya, sholat sunnah. Hadirin yang berbahagia, ilmu apa? Rasulullah menyuruh kita untuk apa? Untuk ilmu apa yang harus kita tuntut, yang harus kita pelajari? Ternyata Bapak Ibu, Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah gambaran kemarin di Maulid, hasil Maulid, aplikasi Maulid. Ternyata Rasul diutus oleh Allah itu bikin ma'rifatul khaliq supaya umat tahu bahwa bagaimana kita untuk mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Ma'rifatul khaliq harus mengenal Sang Pencipta. Kenapa? Karena tugas dari Allah, dari Rasul, kita semua umat hidup bukan untuk bersenang, hidup bukan untuk menumpuk-numpuk harta, hidup bukan untuk bermain-main, tetapi ada tugas manusia hidup pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin manusia kecuali supaya ibadah ke Allah. Satu, tugas manusia itu ibadah. Yang kedua, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian, wal hayata menciptakan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa amal yang terbaik di antara kalian? Berarti yang kedua beramal soleh. Pertama tugas manusia dengan jin ibadah, yang kedua beramal soleh. Artinya ubudiyah dan muamalah, muamalah yang baik. Ayah, alhamdulillah. Ngatung meren. Kebaya semakin baik. Kebaya selamat. Saya kenceng-kencengnya kesang badak kesang halus makai nanti. Lanjut. Mak,
ma'rifatul khaliq, mengenal sang pencipta. Siapa yang akan kita ibadahi dan siapa yang dituju ketika kita beramal soleh. Harus tahu. Ulang ieu gawe ini komas teu nyaho kana manajerna. Gawe teh kebubu sanu ngupahan, betul? Ngupahan. Harus tahu ma'rifatul khaliq. Bagaimana caranya kita harus tahu ma'rifatul khaliq? Rasul sudah memberikan metode kepada manusia, kepada umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus tahu sifat-sifat Allah. Tahu sifat-sifat Allah. Sebab kata ulama begini, tidak akan ada yang mampu beramal baik apabila tidak bagus akidahnya, apabila tidak bagus taatnya, apabila taatnya tidak nyambung dan hatinya tidak bersih. Berarti ilmu yang dimaksud oleh Rasul 3 ilmu. Yang pertama, kita harus mempelajari ilmu tauhid untuk menguatkan akidah kita, untuk meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, ilmu fikih untuk memperbaiki tata cara ibadah kita, tata cara muamalah kita. Ibadah bersama Allah hablum minallah, dan ibadah bersama makhluk hablum minannas. Itu ilmu fikih. Yang ketiga kita harus mempelajari ilmu tasawuf. Untuk apa? Untuk bisa membedakan mana akhlak, mana adab, mana sopan, mana akhlak baik, mana akhlak buruk. Akhlak baik kita pelihara, akhlak buruk kita buang. Sehingga jiwa kita akan bersih, sehingga kita akan disenangi oleh Allah, disenangi oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ilmu 3 inilah, oleh karenanya kita mulai ke ilmu yang pertama, ilmu ma'rifatul khaliq, untuk mengenal sang pencipta kita, untuk mengenal siapa Allah itu siapa. Ulah ngomong Allah ngenyaho kana lapan doang, alif lam lam Allah. Lain kitu, eta mah ngaranna litasawur. Litasawur itu apa? Mengenal lapan. Lapan Allah. Orang tak Allah nama tanya. Caranya harus tahu sifat-sifatnya. Kenapa? Mengenal Allah harus tahu sifatnya. Karena Allah yang harus kita ketahui, yang harus kita makrifati, tidak terlihat oleh mata, tidak terasa oleh badan, teu kacaba, teu sarasa ku awak. Urang dituntut supaya iman percaya ka dan anu teu kadeul. Nah, jadi berarti mengenal Allah itu dengan sifatnya, bukan datnya seperti apa Allah, bukan. Tapi ma'rifatul khaliq itu dengan sifatnya, yaitu kita harus paham terhadap khamsina aqidatan 50 aqaid. Karena setelah kita mengenal Allah, harus mengenal para Rasul Allah. Kalau kita hanya mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, pasti kita tidak bisa ibadah. Praktek ibadahnya dicontohkan oleh Rasul. Allah yang memerintahkan, tata caranya Rasul meraktekeun. Makanya orang hirup teh ngendua, kuduna ikhlas menjalankan perintah Allah, ikhlas ngajauhan cegahan Allah, tata carana ittiba kepada Rasulullah, nurut nuturkeun apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apal Bu? Sifat Allah anu 40 hiji apal? Henteu keneh bae. Rek diulangi deui yuk. Wujud kita maqam muhadaf
Mustahilnya 20 wujud ayat Allah. Ada Allah, mustahil tidak ada. Kidam tidak ada awalnya, adanya Allah. Mustahil baru. Gitu. Bako tidak ada akhirnya, adanya Allah. Mustahil rusak. Mukhalafatul lil hawadisi, tidak ada yang serupa dengan Allah. Mustahil ada yang serupa dengan Allah. Mustahil. Qiyamu binafsihi, tidak ada butuhnya Allah kepada makhluk. Allah tidak membutuhkan apa-apa kepada makhluk. Mustahil Allah mustahil Allah membutuhkan. Pada malaikat ya, teman Tuhan Allah membutuh. Menjelaskan tadi ini. Wahdaniyah, tidak ada duanya, adanya Allah. Mustahil berbilang. Baik dalam zatnya hanya satu, sifatnya satu, af'alnya satu tapi banyak. Af'al berbeda. Pekerjaannya banyak. Itu wahdaniyah. Kudrat, Allah berkuasa. Mustahil apa? Apa bahasa Indonesia? Apa itu? Apa? Mustahil lemah. Allah itu kuat. Kudrat itu, Allah itu kuat, kuasa. Mustahil lemah. Iroda, Allah itu berkehendak. Kehendak sendiri. Mustahil terpaksa Allah. Ya, Allah akan membuat orang pendek. Allah akan membuat orang tinggi. Tinggi dan pendek bukan kekurangan bahan dalam rahim ibu yang pendek, bukan kelebihan bahan yang jangkung, yang tinggi, tapi itu kehendak Allah. Tidak terpaksa. Oh gimana yang pendek belah ya kekurangan bahan di dalam tengah. Ya Allah, nggak ada. Ya kan? Tuh itu maksudnya iradah Allah. Banyak yang bogel ya. Orang ada yang bogel? Banyak. Bang Musa potong itu jalan mahirop tapi nya. Artis ya. Siapa itu namanya lupa? Dausmini. Rezeki kota. Hari awak kampung. Rezeki kota gitu. Masya Allah. Ilmu Allah, uning Allah mengetahui. Bu, ibu ngobrolnya Allah nyahun bu. Si jemaah ngaji aja ngobrol baik, coba Allah nyahun ya Allah nyahun. Waduh bahaya cina iya. Tenang sih ngobrol bu. Hari kerabdi ngomong cicing tapi nggak. Kayak abdi cicing nggak ibu ngomong gitu. Gue cina iya ngomong siapa jadi ngomong baik. Uniknya mengetahui Allah karena Allah bersifat ilmu. Sampai batas apa Allah mengetahui? Tidak ada batas. Kalau kita ke baterai nambah. Mengulas dulu ya, diulang ke awalnya.
Sponsor lewat. Sampai mana tadi? Tamu itu pula masuk pohon. Bagaimana? Ilmunya mengetahui mustahil Allah bodoh. Iyalah, udah ya Allah bodoh itu jaim dia usaha tuh bisa baik. Lain sama nasib. Masih gitu. Nah, gitu. Hayat Allah hidup. Allah tuh hidup karena Allah bersifat hayat. Kalau manusia juga hidup. Kita yakini hidupnya kita manusia karena pemberian yang maha hidup, yaitu Allah. Hanya hidupnya manusia dengan paru-paru bernapasnya. Kalau Allah hidupnya dengan sifat hayatnya. Gitu tuh. Ulang ngomong, tidak Allah hidup kayak parkowan itunya, kayak mata ada irungan segala gitu. Nah, mungkin ada mukhalafatul hawa di sini. Sama Allah mendengar. Allah mendengar terhadap suara, Allah mendengar terhadap benda. Manusia mendengar tidak? Mendengar. Hanya manusia mah terbatas pendengarannya hanya kepada suara. Benda mah nggak tahu suaranya seperti apa. Daun jatuh itu suaranya seperti apa. Tapi Allah mendengar benda. Gitu. Sama basor, Allah melihat. Kita melihat kepada rupa, kepada benda, tapi tidak bisa melihat kepada suara. Suara buak sih mah hejo, itu bisa. Tekadul hejo atau koneng, nah itu buak seseorang, betul? Tapi Allah melihat suara. Suara si ini kan kadang-kadang ke orang gitu doang, tapi Allah mah katingali warna-warni suara, nah gitu. Paham? Nah itu akurna Allah jeung urang jeung makhluk itu. Kalam Allah berbicara. Cuman bicaranya Allah, berkalamnya Allah, la harfin wala sautin, teu aya huruf, teu aya suara. Urang mah aya huruf, aya suara. Ketika diomongkan udin, ayat suara udin ditulis dirinya udin, ayo hurufnya ayah kepala pemuda. Kepala pemuda udin, kepala pemuda mana ngaji? Alhamdulillah. Basor kalam. Setelah itu, itulah sebetulnya sifat Allah yang nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Cukup sebetulnya mah, tinggal 7 maknawiyah hanya diberikan ma'ak saja. Muridan, qadiron, maha kuasa. Muridan, maha berkehendak. Aliman, maha mengetahui. Sami'ayan, maha hid. Sami'an, maha mendengar. Basiron, maha melihat. Mutakaliman, maha berbicara. Nah itu beres 20. Alhamdulillah pasti apa? Kita kembali wujudnya supaya kita kembali kepada awal untuk mengetahui Allah, untuk marifat kepada Allah. Kita ngaji satu sifat wujud, agar sifat wujud ini yaitu dinamakan sifat nafsiyah, agar kita tahu apa ini hasil daripada kita mempelajari wujudnya Allah. Kita harus bisa membedakan, karena kita juga ada, wujud itu ada, kita ada, Allah ada. Terus apa bedanya ada Allah dengan ada kita?
Nah, yuk kita lihat ke papan tulis. Untuk mengetahui, untuk meningkatkan keimanan kita agar makrifat kepada Allah, makrifatullah atau makrifatul khaliq, salah satunya kita mempelajari wujudnya Allah. Al-wujud. Al-wujud artinya apa? Artinya apa, Bu? Artinya naon wujud? Bu? Wujud doang hiji ya, naon artinya? Ya, mustahil. Mustahil. Ada Allah mustahil tidak? Ada, dalilnya ada langit, bumi dan seluruh makhluk, cirinya. Ya. Wujud maknanya ada. Terus apa bedanya wujud kita, makhluk ini juga ada, wujud Allah juga maknanya ada. Terus apa bedanya ada Allah dengan ada makhluk? Nah, makanya wujud akan terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama, wujud Allah ini disebut wujud hakiki. Wujud apa, Bu? Wujud hakiki, wujud Allah. Kenapa wujud Allah disebut hakiki? Adanya dengan sebenar-benar ada. Adanya dengan sebenar-benarnya ada. Lamun cek Sundana seayana sanyatana aya. Teu aya nu ngayakeun, teu aya mimitina, tur teu aya tung. Adanya benar-benar ada. Apa bedanya adanya Allah dengan adanya makhluk? Kalau makhluk wujudnya makhluk masih apa aja nih ya? Wujudnya disebut wujud aridi. Wujudnya wujud aridi. Apa makna wujud aridi? Maujuduhu, adanya diadakan. Adanya ada yang mengadakan. Atau datang baru datang. Balikin, datang baru datang. Anyar cek sudahlah ya. Karena maknanya wujud ada. Jadi lamun kena menciptakan kabok debeta. Jadi adanya
ada yang mengadakan. Aya nu ngaya teu bisa makhluk aya sorangan, teu bisa. Mesti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Selain wujud Allah, selain wujud hakiki, itulah wujud aridi. Selain wujud Allah, itulah wujud makhluk. Allah mah adanya, tidak ada yang mengadakan. Manusia mah, makhluk mah adanya, ada yang mengadakan. Ada sidik, ya diadakan. Ya diadakan. Saya mengatakan Allah. Ini. Terus ada macamnya. Allah mah adanya disebut wajib. Wajib adanya Allah disebut wajibul wujud. Wajib adanya. Itu ya. Allah itu wajib adanya. Kenapa wajib? Sebab ada mustahil. Mustahil tidak ada. Jadi wajib ada, mustahil tidak ada. Nah, Allah ini wajibil wujud. Mas wajibil wujud baiklah. Ini macamnya ini supaya tidak keliru. Allah yang mana ini? Loba banyak mengangkat selain Allah. Wajibil wujud, wajib adanya. Nggak ditulisnya aja mah wajib adanya. Kalau mustahil, kalau makhluk. Kalau Allah wajib adanya disebut wajibil wujud. Kalau makhluk baik ada atau tidak ada itu terserah yang menciptakan. Namanya apa? Mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Itulah makhluk. Orang kita semua ini mungkin saja tidak ada. Kalau Allah tidak berkehendak menciptakan. Karena Allah berkehendak menciptakan, ya ada. Nah, adanya ini disebut mungkinul wujud. Kemungkinan ada. Itulah makhluk. Kamu disebut siapa mungkinul wujud jenang. Oh, nu ngajib dia bener. Iya, ayat yang mungkinul segala. Nah, makhluk disebut awas nih mungkinul wujud. Ada daya asup di jemaah ya gerakan dia ya. Ada dan tidak ada. Kehendak Allah. Kewenangan. Manusia itu makhluk mungkinul wujud, Bapak. Ada dan tidak ada itu kewenangan Allah.
Contoh, ini sampai dewasa begini berarti Allah berkehendak ada. Sampai dari Lampung datang ke sini, ini kehendak Allah, kewenangan Allah. Ada di pasir jarang. Ini orang Lampung, ya. Tapi ada ketika Allah tidak mau mengadakan, anak mejret langsung maut ke ayah dipendam. Betul? Nah, itu karena mungkinul wujud. Bisa ada, bisa tidak ada. Nah, ketika karak mejret baru lahir, sudah meninggal tidak ada, ketika kita iman kepada Allah, iman kepada kehendak Allah, iman kepada mungkinul wujud, maka kita akan sabar, dan kesabaran kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu. Itulah gunanya kita belajar ilmu tauhid tentang mungkinul wujud dan wajibil wujud. Itu pan banyak dia baru lahir, anak karunya anak si anak karena meja lagi maut baik, aing teh mah dohu eta naon ngaranna ngarasulah cek bahasa Sunda nama. Betul? Doa yang tidak terima atas kehendak Allah. Atau hayang kami batu gede-gede. Ini karena mungkin mungkin bisa besar, mungkin gede sampai dewasa, mungkin hanya usianya segitu. Paham ya? Itulah makhluk Allah. Aku tuh gitu Allah. Itu mungkin ayah, mungkin itu ayah Allah. Wajibil wajib ayah. Nah Allah mah gitu. Wajib adanya. Ayat dari ada lagi. Adanya Allah, wujudnya Allah, wujud apa lagi selain wujud hakiki? Ya, adanya dengan senyatanya ada, dengan sebenar-benarnya ada. Allah itu wujud dzati, Bapak Ibu. Kok iya sampai kadinya nya? Ini kenapa besi musik dah kali itu nah. Amun orang terkenal bahwa Allah itu dah. Allah itu wujud dzati. Al-dzati. Iman ilmu mahal ya mereka bang. Coba bicara di cincin yang tengah hatipan. Wajar tak cicing ngerti. Orang mikiran. Pemahaman tengah hatipan. Sakit itu anca-anca bukan. Allah itu wujud dzati. Kenapa Allah itu wujud dzati? Karena Allah laisa bijirmin, bukan jirim Allah mah. Nah jadi dia ya baru tahu Allah eta lain jirim. Besi kieu kita mau ini. Wah lama-lama kencang. Wah lalu ada datang cahaya, brek cahaya. Datang. Ini bahaya kan? Karena cahaya itu jirim. Cahaya itu kalangkang itu ya ibu-ibu jeung bapak-bapak jirim. Jirim itu satu benda yang kasat mata kelihatan oleh kita, itu jirim. Ada jirim murakab, ada jirim ghair murakab. Ada jirim yang tersusun, ada jirim yang tidak tersusun. Ibu bapak adalah jirim murakab. Bentuk yang tersusun, ada kepala, ada badan. Tapi benar saya dari ahlinya dulu, ada 36 ruas. Terus tulang-tulang yang ada pada diri kita masing-masing ada 36 ruas tulang, macam tulang yang ditempelkan oleh Allah. Itu adalah
bagian-bagian dari badan kita disusun oleh Allah menjadilah satu buah manusia. Maka kita jirim yang tersusun dari bagian-bagian tertentu. Aya mataan, aya irungan. Lamun mataan hirung lain jelema kan. Bonteng. Nah itu ini jirim. Allah laisa bijirmin, bukan jirim, tapi Allah adalah zat. Ya. Wala aratun, Allah bukan sifat. Allah itu zat, bukan jirim, bukan sifat. Gitu. Awas, ya Allah dihalaukan sifat ya. Allah sifat makasih. Sifat makasih kamu. Lain benda, Allah itu bukan benda. Bukan besar atau kecil. Dan lain-lain. Allah mah zat. Gitu maksudnya ya. Allah itu zat. Nah ini supaya bisa membedakan antara wujud Allah dengan wujud makhluk, wujud Allah dengan wujud manusia, wujud Allah dan bisa membedakan dengan wujud hewan, wujud Allah bisa dibedakan dengan wujud tumbuhan. Nah makhluk ngarakna. Jadi wujud Allah itu wujud hakiki nomor pertama. Wujud Allah itu wajib diwujud, wajib adanya. Wujud Allah itu wujud dzati, bukan benda. Ya hebat yang kena, namun geus kieu kurang bisa mangerankeun benda lamun teu nyaho bahwa Allah itu zat bukan benda. Engke benda dihalaukeun pangeran. Benda apa? Benda yang mempunyai kekuatan. Iya, apapun itu mas, spidol dianggap punya kekuatan, bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa menolak madarat, maka spidol jadi Tuhan. Gitu. Ya, sedangkan spidol adalah benda. Allah mah zat, ulah disarwakeun Allah jeung spidol gitu. Nu boga kekuatan. Betul? Waduh, paham tante ya? Terus nyerempet di karena perdukunan juga gagal. Sedik deui. Bapak Ibu, lamun kurang kalau kita masih percaya terhadap benda-benda itu, heman. Apa heman? Sayang ibadah kita. Ibadah kita ratusan rakaat salat, bahkan ribuan, miliaran sedekah kita. Ratusan juta atau miliaran sedekah kita, ketika dibarengan dengan itu, dibarengi dengan kemusyrikan, maka ibadah sholat kita tidak terima oleh Allah, dilebur amalnya. Sedekah pun begitu, dilebur amalnya. Kata siapa? Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kita ibadahnya menduakan Allah, la in asyrakta layah batonna amaluka, maka dilebur seluruh amalnya. Sayang tidak? Sayang. Ya Allah, punten jangan gurun kesana kemari, berjalan 40 hari, berjalan 4 bulan, berjalan 1 tahun, tapi musyrik masih ada di dalam dada. Repot, tidak ada athar, tidak ada tapak, tidak ada berbekas.
amalannya. Na'udzubillahi min dzalik. Untung ngaji kita kesini, insya Allah tauhid inilah yang akan memberantas kemusyrikan itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atau ibu bapak nulis kalau Allah mesti pada apa pambaran saya diterima baik Allah Allahu Akbar gitu. Orang masih kena barang eureun salat nah muriang dia air dengan anak air itu kasih itu tuh kadukun langsung baik inget sana maerot tukang urut sama maerotnya ulah kita ngaranna ngaduakeun Allah nu bakal nyageurkeun yang eta Allah ngalah wudu mata naon caina kana gelaskeun cai wuduna bahwa ngedu ya campe ti Allah ti Rasul ti Rasul ulah percaya caina jadi cai wudu itu Bu saur Rasul obat dari segala obat adalah ma'ul asarul wudu air bekas wudu pencucian muka yang pertama tuh makanya kata Rasul ketika Allahumma ij'alni asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabina wa ij'alni minal mutatahhirina wa ij'alni min ibadika sholihin itu airnya yang ngaracak tina tarang ka dieu sedol itu ulah dikitukan eta obat eta malaikat malulu masya Allah malaikat rahmat ikut dengan turunnya air itu malaikat langsung memintakan ampunan untuk kita yang udah wudu. Nah itu butiran air wudu itu jadi malaikat satu butiran 10 malaikat makanya sunnah minggu jenggot ambil sunnah ini berapa butir ini timburan bukan air yang jatuhnya air obat tuh seret gitu kan gitu kan terakhir gitu tapi yang puasa mah ulah yang puasa aja itu boga jenggot aku ayah pan tetap baik butiran air itu makanya mencuci muka itu sampai batas cabang kan ada bulunya betul kan ini tetesan air dari cabang inilah jadi malaikat sama ini batasan sampai batasan jadian rambut supaya di sini juga ada air gitu. Nyek celek jalannya malaikat. Sunnah itu. Bahkan kata medis, barang siapa melihara jenggot itu awet muda. Makanya saya mau jenggot saya supaya awet. Terus terhindar dari penyakit prostat. Apa prostat? Nggak tahu saya. Ini prostat kurang lancar. Ketika ada jenggot kieu lancar. Ngomong kalau putih kejadian seringan lancar. Kemana gitu? Ya malam ya Mas. Masya Allah udah malam sih jadi begini nih bahasannya ya. Tauhid. Perbedaan wujud ini. Nah dengan wujud inilah kita akan mengenal siapa Allah. Nanti dalilnya wujud sampai kepada la ilaha illallah yang akan mentuntaskan kemusyrikan kita. Ini akan dibahas oleh wujud satu. Nanti satu lagi dibahas oleh wahdaniyah. Itu seperti kata Rasul, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah khalisan, bersih dari riya, mukhlisan, bersih dari musyrik, dakhala jannah, maka akan dimasukkan ke surganya Allah tanpa hisab, tanpa mendapatkan siksaan dari kubur. Tidak ada.
pertanyaan gugur, lepas, langsung dimasukkan ke taman surganya Allah. Bebas. Bebas, orang terlalu Allah. Ini orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hari hati kan sanggup bae. La ilaha illallah. Diamrokan tak mulai. La ilaha illallah. Kopi nabi tak mulai. La ilaha illallah. Wih rokok gentong. La ilaha illallah. Kita ngarana la ilaha illallah. Musyrik la ilaha illallah. Nah, kamu lu lah yang tahu ngarana la ilaha illallah. Ria. Ente khalisan, ente mukhlisan. Ente bersih tina ria, ente bersih tina musyrik. Itu etama. Jadi aun wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiya. La ilaha illallah ringan, hampang, ditimbangnya ngoleas, hampang. Wa ummuhu hawiya, maka mana ndak bakal diasupkeun karena pirunan anu hapah mah. Dabah apa? Kamana nu karena pirunan deket karena kebo dibel. Entah lagi tahu. Nah ini dia hebat tahu ini eta. Dengan menyelamatkan orang tidak sentuhan api neraka supaya sakulah bahwa jinuh supaya berat timbangan orang amanah dengan la ilaha illallah satu seluruh dunia akan terkalahkan oleh la ilaha illallah yang khalisan mukhlisan. Lain asal, lain pakai ilmu. Kita lanjut kepada fikih kita yang waduh 15 menit deh. Terus Bu? Benar. Lah nyungkun tangan benar. Ya kita ke fikih ya. Soalnya satu sama nama tentang apa kemarin tuh? Sunnah hayat. Nah, sunnah hayat Bapak Ibu, ternyata sunnah hayat ini untuk menyempurnakan sholat kita. Inilah yang disebut ilmu sholat. Teori sholat itu yaitu sunnah, tahu sunnah hayat, tahu sunnah aman, tahu rukun sholat, tahu syarat sah sholat. Ini teori, ilmu maksudnya. Prakteknya ya sholat kita. Jadi sebetulnya sholat itu adalah dua, ilmu dan amal gitu. Paham? Jangan sampai gini, dah yang macam ngamal naon iya. Ai sholat udah enggak sholat. Ternyata bahwa sholat itu amal daripada ilmu. Ilmu apa? Ilmu sholat. Ketika kita takbir Allah, tahu ngangkat dengan sunnah ayat. Nah itu ketika mengucapkan Allahu Akbar itu wajib rukun. Ya. Di dalam hati niat saya sholat fardu maghrib itu wajib. Ya. Bar tangan di atas, pusar di bawah dada, tangan kanan, telapak tangan kanan di atas telapak di punggung tangan kiri. Ini sunnah ya. Kita tahu ini sunnah. Ketika kita tahu ini sunnah, Allahu Akbar wajib, niat dalam hati wajib, itulah pahalanya di situ. Ulah tuh kuku-kuku Allahu Akbar tanya mana sunnah mana wajib. Betul? Betul. Nek sabar kemarin pahala siapa nyamu kenaon. Tuh ya. Nah itulah fungsinya ilmu untuk praktek sholat. Ilmu wudu untuk praktek wudu. Ilmu dan amal karena namanya itu apa? Kita keluar dari sholat ke tetangga, nengok, memberikan dakwah, itu teorinya dari akhlak. Ilmunya akhlak itu, prakteknya yang nyamburkan lah kata tetangga, sopan santun, nah itu. Itu bedanya ya. Itu akhlak sebetulnya. Ilmu tasawuf yang mengajak kita mengajak sholat, ya sholat ini kayak ini, masya Allah, luar biasa pengamalannya. Orang makan sok isin lin, malu mengajak putih lopan. Coba biasakan ikut, mangsi dikira ikut ke Amir nih.
40 hari. Balik-balik. Masya Allah. Tuh, sunnah hayat bukan sembarang sunnah. Nah, gitu ya. Sunnah hayat untuk menyempurnakan sholat kita. Inilah yang disebut sholat dengan ilmunya. Kalau sholat tidak dengan ilmunya, mardud, tertolak, lalu balu tidak diterima. Berapa ratus rakaat pun kita sholat, berapa ratus ribu pun rakaat kita sholat, kalau tidak dengan ilmunya tadi di awal pertemuan kita, mardudatun lalu balu, tidak diterima dan ditertolak dan tidak diterima amalnya. Disangkanya kita maksud baik, gitu ya, bener baik, gitu. Tapi sana jangan bisa Bapak Ibu sholat makut ulah iyo cepaya di udah sholat kamu pakai ilmu materi tadi amal nah hai amal sholat lah tambah kecebur ngarana pukul lu kesedek dan ngewer di neraka di lebah lah sekali ting yang mau sholat gubrak banget kali itu rubuh. Iya, mau nama jeung ngajangjak Bapak Ibu ketika pelbahan ngewer ke sholat teu diterima teh ya. Dijangjak ku ustad jeung ku guru jeung ku kiai. Ayo pakai ilmu. Selamat deh. Selamat. Ulah pulung udah. Bapak Ibu, orang yang ibadah tapi bari ngaji sambil ngaji, maka ibadah yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu. Itu keuntungan ibu bapak nu ngaji. Ngesulat terus bae salah tanda henteu tah. Iya, kesalahannya diampun aku Allah karena ngaji ya. Betul, terbelah. Dia mau ngomong kalau nggak belajar sholat ayo ngaji ento atau yang belajar sama tuh ya. Pertama sunnah hayat bu lumayan 25% pahalanya dari Allah. Lamun ieu teu dilaksanakeun loba makruh. Kalau batin makruh tidak sholat dibenci oleh Allah sholatnya karena tidak aturan fikih, tidak sunnah hayat tidak dilaksanakan, maka banyak yang makruh sholatnya minimal bahkan bisa jadi batal. Tekarasa tidak merasa batal. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Betul. Sengaja dirangkum di buku ini. Kalau kitabnya panjang. Kitabnya ada. Nomor pertama, orang diulang dinya apa? Kata tuknya. Nomor pertama, sunnah hayat itu membaca lapan niat. Niat usolli fardol maghribi. Nah, eta sunnah hayat menang tak pahalana. Memeh sholat geus menang pahal. Hebat Allah Maha Adil ya. Nu kadua, merenggangkan dua telapak kaki ketika berdiri dan ketika sujud kira-kira sejengkal. Nih, hari ini jadi gajah pikiran dia orang. Pak sejengkal beo, untuk laki, untuk perempuan merapat, ulah car, lamun carang besi seri, ini ada pujalna. Apaan tuh? Malam nih Kangis ya. Malam. Kalau laki-laki terlalu jarang besi ngagantung. Lamun rapat laki-laki kacep. Berarti Rasul tahu yang sedang sajengkal diganjar. Leuwih sajengkal makruh. Deket-letik ting sajengkal laki makruh. Tuh pangku kitu begininya kurang nih ganjaran sholat mah. Untuk kurang kan? Ipan ingin kalinya. Nomor katilu. Nah
sunnah hayat kita melihat ke tempat sujud. Kapan? Selama sholat setelah takbiratul Allahu Akbar. Terus gitu baik ke tempat sujud. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Nah sujud baik kecuali ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir, ketika ngacungkeun telunjuk. Ketika mengangkat telunjuk, maka mata melirik ke telunjuk kita. Satu, bahwa Allah itu satu, tidak ada teman bagi Allah. Wahdahu la syarikalah. Gitu. Paham? Nggak seperti temannya. Awas, udah terakhir sholatnya. Allahu Akbar. Ngomong. Allah, kalau. Ayah kan Ustaz Nuki ya ayah. Ayah. Bukan itu kan anak. Saya ekspos pula. Jangan tahu baca. Allah. Ayah ini hanya apa? Masya Allah. Jaeng. Ilu kawan mengangkat tangan pada 4 tempat. Karena sudah hebat sholatnya, telah ulak doang ngangkat lengan. Wah. Gak sadar dia itu lagi menghadap yang maha agung, Allah Subhanahu. Kenapa Allah? Betul? Ternyata Imam Syafi'i menyunahkan mengangkat lengan, mengangkat tangan kita 4 tempat dalam satu sholat, dalam satu rakaat. Pertama ketika Allah, angkatnya sampai mana? Iya, ini ibu jari di telinga, telunjuk lurus sejajar dengan telinga. Gini, lain kio atau kio, kio. Allahu Akbar. Ini kitabnya ada. Madhab Imam Syafi'i, ya. Sekitar satu nih takbiratul ihram. Yang kedua akan ruku, angkat lagi tangan segini lagi, jangan gitu dong yang lagi deh. Ngisi. Awas tak, lengit pahala sunnah hayat, hilang pahala sunnah hayat, bahkan dibenci oleh Allah. Angkatkan Allahu Akbar. Dua ya. Yang ketiga sami Allahu liman. Tiga nih, segini, ulah kieu. Sami Allahu liman. Wah, bari kieu. Insya Allah liman. Sami Allahu liman. Woi, ente ngadegekeun teu. Pahalana 50% di dinya mah. Tapi ya saksian mobil. Soalnya mobilnya rek ka surga eta. Alhamdulillah. Ngadegekeun teu. Lu kasabaraha coba tadi ayo. Seuri. Kasabaraha tadi? Ngangkat leungeun katil. Katilu sami Allahu liman hamidah. Sakieu deui. Ulang mata. Ya, sami Allahu liman. Tanda orang hormat kepada Allah. Allah adalah zat yang maha mulia. Kita hormatnya dengan sempurna. Urang upacara kieu menang kieu Allah. Allah hormat kieu. Temenan kieu kuruna. Gitu. Salah satu dipengkokeun ku tentara Palembang. Tuh. Ka Allah diatur kitu kitu daek. Masya Allah. Ya. Eleh dunia banyak. Abri lamun salah teh dibelak-belakin. Tuh. Yang keempat, sunnah hayat ngangkat tangan ketika sholat 3 rakaat atau 4 rakaat setelah tahiyat
awal. Udah 2 rakaat nih kita nih. Pas tahiyat awal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berdiri di tahiyat awal nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulah pakai walali tah. Namun walali kena sujud sawi. Nah ini ilmu juga. Ilmu sholat. Allah angkat ya. Awas sudah pohon angkat. Allahu Akbar. Berapa tuh? Udah di luar itu makruh. Di luar yang itu makruh. Kapan? Ketika orang untuk sujud. Rakaat kahiji sujud ngangkat deui bae leungeun. Makruh. Ulah boleh diangkat. Tahiyat awal baik. Paham? Ieu loba ieu. Anu diangkatan bae. Setiap sujud ngangkat deui. Baik. Aku kacir itu boga ilmu na eta. Ya. Tanda tidak punya ilmu sholat dan tidak dengan ilmu. Namun geus ngaji. Ai teu ngaji terang main poho cenah. Ai sia dengar. Teu ngaji poho kumaha teh inget gitu. Ya. Yang keberapa itu tadi? Kelima itu menaruh telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri yang tadi, gitu ya. Yang keenam, doa iftitah. Allahu Akbar. Kurang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Eta ngaranna doa iftitah. Doa iftitah ieu sunahai al-qauli bangsa ucapan. Sunnah ayat 2 apa Bu? Ayat bangsa pagawean, ada bangsa ucapan. Doa iftitah adalah salah satu sunnah ayat qauli. Diucapkan Allahu Akbar kabira, Allah Maha yang Maha besar kabira, alhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah, kami akan banyak memuji Allah. Janji ya urang. Allah alhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Kami akan memahasucikan Allah bukratan pagi dan sore. Iso. Janji dong. Pagi sholat subuh, sore sholat itu subhanallah suci Allah itu. Apa kapan itu subhanallah rabbiyal azim, subhanallah rabbiyal a'la. Nah itu maha suci Allah. Bukratan wa asil wajah tuh kami menghadap Gusti wajhilladzi, menghadapkan wajah saya kepada Fatoros samawati wal ardh, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Gusti saya ini jadikan orang yang Islam yang menyerah kepadamu ya Allah. Wa ma'ana minal musyrikin. Jangan engkau jadikan kami ini yang menduakan Allah jadi jaman musyrik. Wah hebatnya. Ramenya Allah berkat BG. Ya menyahama mana gitu. Wajah wajah lillahi wa ta'ala samad Allah hanifah muslimin wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati dan matiku lillah hanya untuk Allah. Iya mah hidupku dan matiku lil fulus karena duit. Duit mampus. Ngaco deh. Hubungan janji ke Allah. Kita sudah janji kepada Allah bahwa hidupku matiku karena Allah. Karena Allah, lain karena ku duit. Lah, karena yang ku pulus gitu ya. Anak mampu nanti istilahnya ada pulus, mulus. Tak ada pulus, mampus. Kan gitu. Itu berarti janji kita bohong. Kalau kita hidup, dah kayak ngapain gitu, bukan bisa ngapain sih. Ayo begitunya. Udah kayak mau buka beas, ngapain berarti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil beas, berarti gitu. Betul? Paham tante itu sih? Ibu paham? Itu paham tapi sering. Paham ya?
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, untuk Allah. Lillah, untuk Allah. Lain untuk Indonesia Raya lain. La syarikalah wa badit wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Itu sunnah hai. Sunnah hai. Awas ingat. Pahala besar. Kenapa? Kita sudah mengakui di hadapan Allah. Wajjahtu wajhiya. Tuh, wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan mukaku kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khusus eta, neuleukan eta bae ulah cilak-cilak. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Langsung. Yang seterusnya sunnah hayat, baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setiap rakaat, setiap akan membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan kita membaca a'udzu billah. Setelah wa ana minal muslimin, berhenti sejenak. 3 ketukan kayak tak 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 gitu. Langsung a'udzu billah. Setelah a'udzu billah, mau ke bismillah sunnah hayat, diam dulu. Ulah kieu, bismillahirrahmanirrahim. Oh, temenang, nggak dapat pahala sunnah hayat. Ada jeda dari a'udzubillah ke bismillah, dari bismillah ke Al-Fatihah. enggak, dari bismillah sampai waladol, dari waladolin ke ada jeda tuh. Waladolin, ulah bakal langsung amin, kaget tuh imamna kena. Cicing kan udah kedua satik mah, tap 3 detik kayak gitu, 3 detik. Karena satu kali nafas, amin. Iya mau waladolin can nangis amin. Taraweh tam, waladol amin. Oh, kalau pakai waladol batur. Pasarnya, buat. Tuh sunnah hayat dari waladolin sampai ke dari amin ke susuratan, ke baca surat itu juga jeda. Itu sunnah hayat, jeda-jedanya itu diajar ke Allah. Sebab kenapa? Kalau baca terburu-buru nyambung dan nyambung, ini bahaya, akan lidah kita akan terpleset dari makhraj huruf. Tuh, dari makhraj huruf, dari tajwid, pohon kena. Ayo ngegerang bae bahan, mudah naon mah popoyan. Parek, aku jangan. Silakan. Oh, udah pantau yang. Tahu jangan. Jadi wasal terus. Boleh sih. Cuman itu nggak dapat pahala sunnah dari bismillah dari surat mau ruku juga diam sebentar. Sunnah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tinggal katakan Allahu Akbar, angkat tuh. Itu sunnah terus ya, sunnah terus. Doa kita. Nah itu cicing. Nah, diam antara takbir dan doa kita. Allahu Akbar, cicing lah, ulah kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabirahu. Itu napas dulu 1 kali, ulah sampai nafas. Jangan sampai tidak napas itu. Yang tadi seterusnya diam sampai. Nah, terakhir yang diam ini salam. Antara salam 2. Salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Kesini dulu, yang wajib. Kesini dulu. Ini tentang sunnah hayatnya. Berhenti antara 2 salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesini dulu. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ulah assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Udah berhenti dulu. Tuh, berhenti dulu, itu sunnah hayat. Ini
ilah sholat yang pakai ilmu ngarana, maka sholat yang insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-8 nanti kita lanjut di lain waktu, insya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram wal Mu'azzam Al-Biyadi As-Sam'ani yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelum ke acara tanya jawab, kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Allahumma fiq ila qawmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk jemaah ibu-ibu, apabila ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Apa yang tidak ada disilakan. وكل مجاهد